Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Salawat serta salam semoga serta curahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan materi kita 16 hari paham nahwu dasar. Kita sudah sampai pada pembahasan hari ke-9, yaitu materi terkait dengan jumlah ismiyah. Setelah pada materi sebelumnya kita membahas tentang jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi berikutnya, yaitu jumlah ismiyah. Kita akan berkenalan apa itu jumlah ismiyah. Hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa kita akan bahas contoh-contoh yang dibawakan oleh pengarang dalam kitab An-Nahwu wal-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama ini. Contoh yang pertama, ad-daru wasi'atun. Rumah itu luas. Ad-daru rumah, wasi'atun luas. Contoh nomor dua, al-jawu mu'tadilun. Udaranya sejuk. Al-jawu udara, mu'tadilun sejuk atau stabil. Maksudnya tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Kemudian contoh nomor tiga, al-ghubaru thairun. Debu itu beterbangan. Al-ghubaru debu, thairun beterbangan. Kemudian contoh nomor empat, asy-syari'u muzdahimun. Jalanan itu macet. Asy-syari'u jalanan atau jalan, muzdahimun macet atau ramai. Kemudian contoh nomor 5, at-tariqu dayyiqatun. Jalanan itu sempit. At-tariqu jalan, dayyiqatun sempit. Kemudian contoh nomor 6, al-fa'ratu mukhtabi'atun. Tikus itu bersembunyi. Al-fa'ratu tikus, mukhtabi'atun bersembunyi. Yang perlu diperhatikan dalam contoh-contoh yang dibawakan oleh pengarang dalam bab ini adalah bahwa kita perhatikan kata pertamanya. Kalau kita review atau murojaah pelajaran kita sebelumnya tentang jumlah fi'liyah, kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il, sehingga dari situ kita juga dapat memahami bahwa jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim. Sehingga kalau kita perhatikan, ad-daru ini adalah isim atau benda, al-jawu ini juga isim, al-ghubaru ini juga isim, asy-syari'u ini juga isim, at-tariqu ini juga isim, al-fa'ratu juga isim. Seperti yang kita bahas pada pertemuan hari kedua, kita membahas di situ tentang isim itu apa saja. Ya, isim itu terkait dengan kata benda, kemudian hewan, manusia, tempat. Itu termasuk dalam cakupan isim. Mari kita bahas apa maksud pengarang dalam contoh-contoh tersebut. Setiap contoh di atas atau setiap contoh yang kita bahas tadi, yang kita baca tadi adalah jumlah mufidah. Dan jumlah mufidah, sering kita ulang-ulang, adalah setiap kalimat yang tersusun dari dua isim minimalnya. Ya, setiap kalimat jumlah mufidah adalah kalimat yang tersusun dari dua kata, yaitu minimalnya. Dan setiap kalimat yang kita bahas tadi itu tersusun dari dua isim, sehingga sudah memenuhi unsur dikatakan jumlah mufidah, atau kalimat yang sempurna, atau kalimat yang bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan kalimat tersebut. Kemudian rincian dari dua isim tersebut, yang pertama adalah berupa mubtada. Ya, kita sudah bahas mubtada pada pertemuan sebelumnya. Mubtada adalah ismun marfu'un fi awwalil jumlah, yaitu isim yang dirofakkan atau isim yang berharokat dhamma sederhananya, dan yang kedua berupa
khobar. Khobar itu adalah yang melengkapi mubtada menjadi kalimat sempurna. Ya, sehingga yang kita bahas tadi contoh-contoh tersebut itu dua isim, dan dua isim itu yang pertama berupa mubtada, kemudian yang kedua berupa khobar. Dikarenakan setiap kalimat ini diawali dengan isim, maka kalimat tersebut dinamakan dengan jumlah ismiyah. Ya, dinamakan dengan jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Sehingga patokannya untuk membedakan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu adalah awal kalimat tersebut dimulai dengan kata apa. Ya, kalau dia diawali dengan kata kerja, maka dia dinamakan dengan jumlah ismiyah. Adapun kalau seandainya dia diawali dengan isim, kata benda, maka dia dinamakan dengan jumlah ismiyah. Kemudian kaidahnya, kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Setiap kalimat yang tersusun dari mubtada' dan khabar dinamakan dengan jumlah ismiyah. Ya, dinamakan dengan jumlah ismiyah. Ini mungkin materi singkat pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman yang baik. Setelahnya kita akan kerjakan latihan-latihan yang ada di buku An-Nahwu wal Wadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dan pemahaman yang baik terkait materi kita pada kesempatan kali ini. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.